Bangunan di Kabupaten Bogor terancam terbengkalai, Bapak Aing. Jalan menuju rumah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini pun terancam terbengkalai juga, Bapak Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin ada yang heboh nih di Instagram. Itu yang di tag-nya KDM lagi. Gubernur kita ya. Gubernur kita. Aing. Bapak Aing. Bapak Aing. Oke. Bapak Aing. Ternyata yang ngomongnya tuh orangnya ada di sebelah saya nih. Siap. Itu pengusaha besar nih, karena dia ada harness-nya belakangnya. Aduh. Oh, beda ya? Brand ya. Bang Riko, Wakil Ketua Gapensi Kabupaten Bogor ya Kang? Siap. Oke. Siap. Selamat pagi. Ini kemarin kan heboh tuh ya soal Bang Riko di IG-nya di Iya. pribadi ngobrolin soal penutupan jalur tambang yang dilakukan oleh Pak KDM ya. Siap. Mungkin Pak KDM juga ada latar belakang kenapa menutup itu kan gitu ya. Pastinya. Pasti gitu. Nah, sebenarnya ada SK-nya nggak sih untuk penutupan jalur itu? Dan itu diinformasikan nggak ke pengusaha kayak abang gitu? Informasinya itu bukan SK, tapi SE, surat edaran itu. Oke, Surat edaran itu nomornya itu 7920 ya kan, garing ES titik 09 garing perek. Nah, itu terinformasikan oleh kita juga hanya melalui tadi media-media. Oh, jadi nggak dikirimin nih, misalnya ke Gapensi dikirim surat nggak gitu? Tidak terkirim itu sih. Siap. Jadi ya sempat kaget juga dapat surat itu, kita mengetahui pertanggalnya itu tanggal 25 September, Bang. 25 September. 25 September. Nah, kalau 25 September itu sudah lagi pengerjaan ya? Sudah. Maksudnya pekerjaan proyek yang di Kabupaten Bogor itu memang sudah berjalan ya? Sudah. Jadi pelelangan-pelelangan itu sudah dimulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, kemudian ya September itu udah mulai tahapan pekerjaan semua. Gitu. Ada yang memang masih persiapan pekerjaan dan lain-lain. Itu dilakukan di bulan-bulan itu. Kemudian bulan selanjutnya ya lagi proses pekerjaan nih sampai saat ini. Iya. Dan itu harus selesai di Desember. Jadi nggak boleh lewat kan itu kan? Nggak boleh lewat Desember. Nah, sampai sekarang dampak besarnya apa sih ke para pengusaha khususnya konstruksi ya? Karena kaitannya kan dengan bahan tambang ya. Tambang ya. Apa tuh? Kalau dilihat dari dampak ya. Kalau dilihat dari dampak secara umum juga kan banyak dampaknya. Ada dampak sosial, dampak lingkungan, dampak ekonomi. Tapi bicara dampak ini harus kita melihatnya dari dua sisi juga. Bahwa dampak ini bisa dilihat dari sisi positif, dapat dilihat dari sisi negatifnya juga. Jadi kalau melihat dari berkaca dari dampak ekonomi, mungkin kemungkinan ekonomi yang dirasakan oleh kami ya, para pengusaha, sangat berdampak karena harga-harga naik. Material-material alam naik. Baik kita beli langsung di biasa pangkalan pasir, kita bantu UMKM, maupun kita beli di perusahaan-perusahaan besar. Yang dimana notabene-nya bahan alam itu dia dipakai oleh perusahaan ready mix atau batching plant. Ya kan, atau AMP ya kan, yang mana itu kan perusahaan-perusahaan besar ya, penghasil beton dan aspal. Dia kesulitan nih mendapatkan bahan ini kan, bahan material alam ini, sehingga ketika dia mencari jaraknya lebih jauh, tambangnya lebih jauh, ya itu berdampak dengan kenaikan harganya. Dan kenaikan harganya, Bang, perlu diinformasikan sangat signifikan nih. Signifikan sekali nih harganya, luar biasa deh, yang membuat berapa tadi persen? bisa sampai saat ini. Jadi dia tergantung nih, ada kenaikan lagi dari tambang, berarti si perusahaan-perusahaan naikin lagi, ya kan. Nah, dilihat dari sampai saat ini sudah kenaikan sampai dengan 20-30%. Besar juga ya. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Dan ketika kita lihat dengan kontrak kita, ya ada yang memang nombokin di beberapa item. Nombokin ya. Nombokin. Itu dampak ekonomi bagi kami kan. Bagi pengusahanya. Bagi pengusahanya. Nah, tapi emang apa nggak ada cara lain
maksudnya gini, cara lain tuh gini kan, Siap. teman-teman kan tergabung di Gapensi ya, Iya. apa bikin surat lah ke KDM, ke gubernur, atau apa yang sudah dilakukan gitu kan, apa mesti memang harus diviralin di IG gitu, gitu loh maksudnya. Iya, Gimana siap, tuh? siap. Ya kalau upaya kami ya Ah. dari asosiasi, karena memang di Gapensi sendiri menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya. Oke. Ada upaya kami itu kami membuat surat, ya kan, membuat surat itu suratnya adalah peringatan dini. Peringatan dini atas kelangkaan bahan material dan juga kenaikan harga, dan kami tujukan itu ke dinas-dinas dan juga ke PPK yang kami berkontrak. Oke. Jadi kami melakukan upaya itu pertama. Yang kedua, kami sebagai asosiasi rumah besarnya para pengusaha konstruksi, kami mengkaji juga. Kami mengkaji, kemudian kami memberikan opini-opini dan masukan-masukan itu dalam bentuk surat kepada dinas-dinas terkait, khususnya dinas PUPR yang saat ini sedang memiliki beberapa kontrak untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya infrastruktur. Oke. Gitu. Jadi upaya kami terus-menerus, kami melakukan audiensi juga, kami yang lakukan Oke. gitu. Karena memang di dalam kontrak PUPR itu yang berkontrak hampir banyak sedikitnya itu anggota kami di Gapensi sendiri. Tapi Gitu. baru sampai ke tahap ke dinas dan sebagainya aja, belum ke gubernur gitu ya, kirim suratnya belum. Nah, Apa itu gimana? dia. Kami bersurat itu kan kami gini, perpanjangan tangan kami untuk di daerah kan ada pemerintah daerah sendiri, Oke. ya kan? Upaya Pemkab kami, kabupaten ya. iya, upaya-upaya kami sudah lakukan untuk tadi agar ini tersampaikan oleh Pak Gubernur. Namun ketika memang kita melihat ya zaman saat ini kan no viral no justice, Bang. Oh, Ya kan? Iya. Ya, jadi saya juga memutar otak, aduh ini gimana nih ya caranya ya supaya ini bisa tersampaikan Sementara juga. waktu makin pendek ya. Ini waktu semakin pendek. Ah. Setiap waktu yang kita lewati ini ya semakin itu juga berharga buat kami yang sedang mengerjakan pekerjaan ini, Bang. Iya. Akhirnya tadi salah satu cara yang saya lakukan ya tadi saya bikin postingan saya, ya kan, kekhawatiran rasa teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor ini bahwa ini bisa terbengkalai loh kerjaan-kerjaan ini kalau ini tidak ditindaklanjuti, kalau ini tidak segera ditangani, kalau ini tidak segera diberikan solusinya, gitu, Bang. Nah, apa namanya? Itu kan sampai viral kemana-mana ya, Ya. sampai mungkin juga dari Jawa Barat juga mungkin tersampaikan juga ya Siap. informasi itu. Nah, itu yang kalau nggak saya lihat itu tayangnya itu di awal-awal Oktober itu ya. Tayang itu awalnya tayang apa? Tayang di medsosnya. Oh, di medsosnya benar, Ya kan? awal-awal Oktober. Nah, sampai saat ini udah 1 bulan berarti kan ini? Sudah hampir 1 bulan. Nah, Betul. sudah ada belum tanggapan atau respon dari pemerintah? Sejauh ini tanggapan dan respon dari pemerintah ya tadi hanya kan saya beberapa kali ya diskusi, beberapa kali diundang untuk menjadi sama narasumber dan di situ dihadirkan juga kepala dinas PUPR. Oke. Sejauh ini yang kemarin sampai kami diskusi terakhir belum mendapatkan solusi dari pemerintahan Kabupaten Bogor itu sendiri. Sampai hari ini. Sampai hari ini, padahal ya surat bersurat sudah secara korespondensi kita berjalan. Kemudian ada pertemuan kami juga dengan PUPR pertanggal 6 Oktober 2025 Ya. membahas kecemasan kami. Kami sampaikan, kemudian kami juga memberikan saran dan rekomendasi agar PUPR melakukan langkah-langkah, ya kan. Kemudian tadi mereka dalam PUPR itu yang berkontrak itu sekitar 90-an perusahaan. Mereka menunjuk saya untuk mewakili mereka. 90 itu berarti Gapensi semua ya? Tidak, Oh, campuran. yang berkontrak. Oke. Dalam yang berkontrak ini perusahaan banyak ya, macam-macam. Ada yang perusahaan dari kabupaten, luar kabupaten banyak. Tapi mereka sepakat untuk meminta saya mewakili mereka menyuarakan hal-hal seperti ini, Bang. Nah, sampai saat ini belum ada jawaban-jawaban pasti, solusi-solusi konkret yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Bogor, khususnya Dinas PUPR ya, dalam menyikapi permasalahan yang ada di sini. Seperti Belum itu. ada ya sampai. Belum ada. Nah, Belum kalau ada. ini sorry nih, ini balik lagi ke yang tadi ya. Siap. Gapensi itu jumlahnya ada berapa sih anggotanya tuh khususnya di Kabupaten Bogor ya? Di Kabupaten Bogor sendiri sampai saat ini
sekitar hampir 200 perusahaan, Bang. 200 yang mengerjakan infrastruktur? Yang ini terbagi ya, semua mengerjakan Oh, infrastruktur. semua terbagi, semuanya ikut gitu Iya, ya? Gapens itu kan gabungan pelaksana Iya. konstruksi nasional Indonesia. Oh, Jadi semua di dalamnya pasti mengerjakan pekerjaan konstruksi. Nah, dibagi, Bang. Ada yang mengerjakan swasta, Ya, ada yang mengerjakan pemerintahan. oke. Nah, di pemerintahan sekitar 50-an perusahaan lah. 50-an perusahaan. 50-an perusahaan. Sisanya ya tadi disebar, mereka ngambil pekerjaan, ada yang lain-lain pekerjaan di swasta, perumahan dan lain-lain. Oke. Seperti Berarti kan itu. ada 50 pengusaha, anggap 50 pengusaha yang di bidang infrastruktur yang jalan dan sebagainya yang pemerintahan ya, Betul, negara betul. pemerintah. Nah, Abang sendiri kan itu dapat pekerjaan, salah satunya ya yang terkendala dengan bahan tambang ini adalah pekerjaan di mana? Bojongkoneng ya? Bojongkoneng. Bojongkoneng ke arah rumah Pak Presiden Pak Prabowo. Prabowo, luar Nah, biasa tuh. itu nilainya berapa emang tuh? Itu nilainya ya cukup besar juga itu. Cukup besar, 5 miliar, Bang. 5 5 miliar. Dan itu pun harus selesai di Desember di ini. Desember ini. Dan sekarang sudah berapa persen? Apa belum? Saat ini sudah dalam tahap Sudah. pekerjaan memang, tapi yang tadi saya katakan, ini pekerjaan melambat, Bang. Oke. Melambat karena supply dari bahan-bahan yang kami butuhkan itu juga tidak terpenuhi gitu. Kalau dalam pekerjaan project itu ada namanya schedule, Bang. Ya kan, time schedule itu di mana minggu pertama ngerjakan apa, minggu kedua apa, dan itu jadi berantakan. Jadi berantakan, dan ini harus kita reschedule lagi bahwa saat ini kami misalnya butuh di minggu ini beton 200 kubik, ya jangankan 200 kubik, 2 kubik juga nggak bisa kita dapatkan. Kan gitu ya. Jadi time schedule ini menjadi berantakan, ya kan, dan ini berdampak jadi kelambatan pekerjaan kami di lapangan. Untuk penyelesaiannya gitu. Penyelesaiannya. Berarti itu dampaknya satu merubah schedule yang pasti kan? Iya. Dan juga merubah RHB dong, kalau seolah-olah kayak begitu jadinya kan, kalau harganya nggak dirubah-rubah ini, kalau nggak ada solusi maksudnya. Iya, Jadi berantakan mungkin. Kalau nggak ada solusi, ya tadi. Boncos. Ya pertama boncos, kalau kami di Gapensi sendiri melihat pekerjaan itu adalah titipan untuk kami. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sudah dititipkan oleh kami jaga dan kami selesaikan sampai akhir. Dan ini upaya kami dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Satu sisi kami ingin menyelesaikan pekerjaan, satu sisi kami memiliki rasa kekhawatiran bahwa ini kalau lewat waktu kami akan didenda. Ngerjainnya aja sulit nih, Bang. Masa kami harus didenda juga gitu kan? Ini kan ya ketimpangan ya menurut kami di para pengusaha jasa konstruksi ini, bahwa dampak-dampak yang sangat signifikan ini terasa buat kami. Bukan saja buat kami sebenarnya, kalau mau dilihat dari kacamata yang lebih besar, bahwa dampak untuk pemerintahnya juga ada. Ketika kami ini bisa saja pekerjaan ini molor, atau pekerjaan sampai terbengkalai dan tidak dikerjakan, artinya apa yang sudah diberikan program-program pemerintah ini tidak berjalan. Ketika pekerjaan ini tidak berjalan, berarti kan ada program yang tidak sampai ke masyarakat. Dan masyarakat tidak merasakan jadinya. Oke, jembatan yang harusnya sudah dilalui, ya kan, akhirnya sepotong atau tidak sama sekali. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan fasilitas yang sudah diberikan harusnya di 2025. Ujung-ujungnya ada silva negatif, Bang. Ya kan? Silva negatif kan itu bukan hal penilaian yang baik untuk pemerintahan, ya kan? Tapi itu kan menjadi sebuah hal penilaian yang buruk. Jadi ini bukan hanya melihat dari sisi kami saja sebenarnya. Kalau kami mau buka lagi, berapa banyak masyarakat yang dirumahkan? Kan kami juga berhitung, ketika time schedule ini tidak pas, berarti ada juga pekerja yang kami rumahkan dulu. Karena belum ada bahannya. Lu ngapain nongkrong di proyek kan? Kerja dulu. Nggak bisa kita kerja kan? Karena bahannya nggak ada. Nggak ada bahannya. Apa yang mau dikerjain? Ini jadi wah, dilema. Jadi tapi kan gini ya. Saya menyuarakan hal ini bahwa saya ini adalah representatif juga pengusaha. Saya juga mewakili teman-teman pengusaha yang memiliki kegelisahan yang sama. Ketika ini tidak disuarakan, ini dianggap tidak ada masalah, Bang. Ini tidak dianggap tidak ada masalah, sehingga tadi saya percaya bahwa
apa yang saya perjuangkan ini nantinya punya titik akhir yang membuat semua akan lebih baik. Saya percaya aja itu. Ya, Seperti itu. artinya kan gini ya, suara yang disampaikan Bang Riko mewakili teman-teman pengusaha lain itu Iya. bukan berarti tidak setuju dengan kebijakan gubernur gitu kan ya. Betul Mungkin sekali. kan seperti itu ya. Betul sekali. Ya kalau kita lihat ya, segala sebuah kebijakan itu didasarkan kepada analisa, Betul. kemudian dilihat dari berbagai segi gitu kan. Nah, kami tuh mendukung segala kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang memang berdampak nyata bagi masyarakat. Ya. Tapi kami ini juga kan masyarakat, Bang. Walaupun segelintir lah dianggapnya kan. Kami tapi tetap judulnya kami masyarakat yang kami memiliki suara untuk juga boleh dong didengar suara kami. Kami ini terdampak juga loh, ya kan? Terdampak juga dong. Kasih dong solusi juga buat kami gitu. Dalam segi mengambil keputusan kebijakan harusnya menilai dari segi komprehensif semuanya. Kita memandang semuanya dari segi sini. Kebijakan itu sebelum turun, Bang, dikaji dulu dong. Malah kalau perlu mungkin dipanggil yang mungkin yang terlibat atau Betul. stakeholdernya ya. Betul. Jadi dipanggil dong, ya kan? Ada kebijakan ini yang akan diturunkan, ya kan? Berdampak gak sih buat kalian, ya kan? Kami dukung, tapi mungkin timing waktunya nih, Bang. Iya. Timing waktunya pada saat lagi sedang besar-besarnya pembangunan, ya kan? Diberhentikan tambang. Dan for your information, bahwa tambang yang 3 kecamatan itu ternyata itu membackup semua, Bang. Hampir di Jabodetabek, Bang. Bahan tambangnya itu. Bahan tambang itu nih, material alam ini kan 3 itu mana aja? Kecamatan Parung Panjang, Oke. Rumpin, dan Cigudeg. Nah, 3 kecamatan itu ternyata mensuplai ke semua perusahaan-perusahaan sejabodetabek nih, batching plant dan lain-lain, atau langsung ke kontraktor bisa, ya kan? Dan ini saya ngobrol-ngobrol, ya kan, karena memang ini diviralkan oleh saya, banyak juga yang masuk ke saya, gue juga kena dampak kalau di Bekasi. Oke, gue juga kena dong dampaknya di Depok. Gue kena yang di DKI nih. Gue kesulitan juga nih, harganya semakin naik nih, ya kan? Jadi dampaknya bukan hanya di Kabupaten Bogor, bahkan luas ya Kota Bogor juga sebenarnya kena dampak. Karena kenapa? Ya kalau perusahaan batching plant-nya cuma satu mungkin ya, ada karya beton di daerah Kayu Manis. Tapi besarnya tuh ada di kabupaten, di wilayah Sentul, Cibinong, Citerep, itu wilayah-wilayah perusahaan-perusahaan besarnya beton. Itu aja kewalahan. Satu hari cuma mampu 50 kubik, 100 kubik dibagi dengan serentaknya pekerjaan yang dilakukan se-Kabupaten Bogor, Bang. Iya. Gitu. Itu baru kabupaten kan? Itu baru kabupaten. Sementara itu kan dampaknya tadi sejabodetabek kan gitu ya. Betul. Berarti bisa kebayang tuh ya, mungkin yang terganggunya juga kan banyak pekerjaannya bukan hanya di Bogor kan gitu Betul. ya. Nah, tapi kan saya lihat gini ya, banyak yang komen juga tuh, saya lihat tuh di komentarnya Bang Riko ya. Siap. Cemen banget sih nih pengusaha, udah dapat duit gitu kan, udah dapat kerjaan, nggak dapat jalan ditutup, tambang nggak ada, malah ini gitu, nggak cari solusi sendiri. Nah itu gimana tanggapannya? Emang nggak ada solusi lain? Misalkan nih sampai sekarang ini kan masih tutup ya ceritanya kan, masih ditutup. Misalkan itu ngambil di tempat lain gitu, ada nggak? Apa gimana gitu? Jadi sedikit bercerita bahwa ya upaya-upaya yang kami lakukan selalu ada pastinya. Makanya pekerjaan kami saya katakan ya ada kecenderungan akan terhenti pada waktunya. Tapi saat ini kami ada pasir di pangkalan kami ambil, lewat sedikit ada split di jalan kami ambil. Pokoknya gimana caranya kita ambilin dulu, ya kan? Walaupun harganya tadi naik. Bicara kenapa lu nggak ngambil di Kelapa Nunggal? Kenapa lu nggak ngambil di wilayah Bojonegara? Ya kan? Ya bisa. Cuma bayangkan satu tambang, ya kan? Dia harus mencukupi kebutuhan ya hampir sejabodetabek ini, ya kan? Cerita dari teman-teman bahwa hari Senin masuk truknya, keluar bisa di Rabu atau Kamis untuk terisi. Dan itu panjang loh, Bang. Panjang dia punya antrian sehingga mengganggu tadi aktivitas warga lagi akhirnya. Dan informasi lagi bahwa ya masyarakat yang di Banten sana sudah mau demonstrasi, bahkan udah demonstrasi kalau nggak salah, dan ada suratnya bahwa ini harus dikaji, tambangnya ditutup dulu gitu. Jadi udah ditutup. Kemudian kalau pindah ke Kelapa Nunggal berapa sih produksi hari-harinya? Dia mencukupinya hanya wilayahnya dia, ya kan? Bagaimana bisa meratakan
kebutuhan yang ada di seluruh kabupaten bahkan Jabodetabek ini, Bang. Jadi tadi ya saya menilai bahwa ya wajar kalau para teman-teman di luaran sana gitu kan menyerang gitu kan, bahkan menyerangnya ke arah pribadi ya kan, mendoakan ya kan. Ya, semoga lu pengusaha cengeng katanya. iya kan, pengusaha cengeng ya kan, satu keluarga belum kena ISPA ya kan. Tapi saya katakan bahwa ini demokrasi. Betul. Ya kan, semua orang bebas berpendapat. Betul. Kita hargai pendapat, dan saya mencoba menjadi manusia yang saya ingin mendengarkan. Gak apa-apa kalau saya memang salah, saya akan akui salah. Tapi di sini saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi saya mencari bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah provinsi bisa mencarikan solusi terbaik untuk kami-kami ini yang terdampak bagi penutupan tambang. Jadi Gitu. ini sih gimana ada solusinya nggak kira-kira gitu. Iya. Kita tetap jalan sih pekerjaan mah Tetap gitu ya. tetap jalan. Tapi memang tadi sedikit saja memang lambat pekerjaannya. Dan tadi saya bilang bisa dikatakan nanti di ujung bisa terhenti atau seperti apa. Kalau langkah dari pemerintahan belum terlihat konkret gitu kan. Panggil kita, oke ya, ini lambat. Lu boleh butuh tambahan berapa hari sih? Ya kan, untuk Tambahan bisa waktu berarti ya. Iya, tambahan waktu untuk beberapa hari untuk pelaksanaan pekerjaan ini selesai. Kalau ini terlambat, oke ya, gua kasih. Tapi sebelum gua kasih, gua mau mengkaji nih. Harusnya panggil dong konsultan-konsultan pengawas. Kan itu perpanjangan tangan dari PPK sendiri atau dinas sendiri. Panggil, di lapangan lagi ada kendala apa? Ya kan? Oke, kendala bahannya susah dan lain-lain. Itu menjadi catatan sebenarnya. Dan poinnya adalah surat-surat menyurat yang kami selalu berikan dan kami kirimkan kepada dinas-dinas terkait, khususnya PUPR, belum pernah sampai saat ini dibalas. Jadi kegelisahan kami, ya kan, kami surati ke PUPR, itu tidak ada responnya sama sekali. Ya kan? Tidak ada responnya sama sekali ya. Kami bilang, kita ini kan bermitra. Ketika berkontrak, Bang, kita itu menjadi satu bagian tubuh yang sama. Oke? Ketika menjadi bagian tubuh yang sama, bagian tubuh misalnya tangan ini merasa sakit, harus dibantu dong. Ya kan? Dicarikan solusinya. Minimal ditanya, lu kenapa sih? Ya kan? Direspon dong. Jangan acuh, ya kan? Kalau acuh ya tadi, ketika ini nanti bagian tubuh kita ada yang hilang, kepotong, baru ngerasakan, gue udah kehilangan dia. Ya kan? Jadi sama sekali pun dari pemerintah Kabupaten Bogor belum ada respon ya. Belum ada respon. Ya, mudah-mudahan nih dengan podcast ini jadi direspon juga nih. Mudah-mudahan ini ya podcast ini akan viral lagi lah. Ya karena kan? kan ini berdampaknya besar ya. Betul. Kalau saya lihat malah itu berdampak bukan hanya buat pengusahanya saja. Buat pemerintahan yang tadi dibilangkan Silva gitu kan. Betul. Yang pasti kalau menurut saya dampak yang paling penting adalah masyarakat lebih lama untuk merasakannya gitu loh. Betul. Jadi yang harusnya jalan udah bisa dilalui, misalkan di 2025 atau di 2026 awal sudah bisa dilalui, belum bisa dirasakan. Kan gitu kan. Dampaknya mungkin kan seperti itu ya. Betul. Jadi mungkin bukan kaitan soal pengusaha jadi harus mengeluarkan budget lebih besar lagi, bukan itu saja ya. Betul. Nah, ini apa namanya, Kang Riko? Siap. Nilai total infrastruktur yang dikerjakan di Kabupaten Bogor ya, oleh teman-teman pengusaha itu, tadi kan kalau yang Bang Riko sendiri yang jalan ke arah rumah Pak Presiden itu sekitar 5 miliar. Kalau total keseluruhan yang infrastruktur di Kabupaten Bogor itu berapa nilainya? Kalau tidak salah hampir menembus 1 T lah. Kalau tidak salah. Dan itu berarti terdampak semua proyek 1 T. Terdampak, Bang. Kalau bicara pekerjaan konstruksi itu, material alamnya hampir semua sama, Bang. Pengambilan posisinya di sana juga. Iya, yang pertama bahan-bahannya, ada pasirnya, agregatnya, batu belahnya, ya kan, kemudian ada batu splitnya. Nah, itu semua kan kita butuhkan, Bang, dalam pekerjaan apa aja. Namanya konstruksi yang nggak akan terlepas dari situ kan, konstruksi pembangunan. Nah, bahan-bahan alam tersebut juga menjadi bahan utama ketika menjadi sebuah produk. Menjadi aspal, menjadi beton, ya kan. Jadi ini sangat-sangat berdampak gitu kan, sangat-sangat berdampak bagi pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Kalau ditanya nilainya sangat fantastis, sangat-sangat fantastis, Bang. Pekerjaan APBD untuk di bidang infrastruktur. Tapi apa ya kan, masyarakat yang harusnya bisa merasakan dampak-dampak pembangunan jadi tidak merasakan itu. Ketika hal ini ya kita tidak cepat meresponnya sih, Bang. Tidak cepat meresponnya.
itu aja baru pekerjaan proyek yang menggunakan APBD Kabupaten Bogor ya. Betul. Belum sama pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD dari provinsi ya, atau APBD pusat malah. provinsi. Bahkan kan ada pekerjaan di desa. Itu nggak terhitung. Ada pekerjaan Samisade ya. Ya. Kalau kabupaten, setiap desa itu mendapatkan bantuan. Baik bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Dia mengerjakan pekerjaan infrastruktur, Bang. Betonisasi di jalan-jalan desa. Ya kan, pembangunan turap di wilayah-wilayah desa. Sangat berdampak. Saya ngobrol dengan beberapa kepala desa juga, waduh saya pusing. Kita ini kontraktor katanya mau lari karena udah nggak sanggup mengerjakan. Jadi benar-benar berdampak itu ya. Sangat-sangat berdampak, luar biasa ini. Nah ini ada pesan ya nih buat khususnya Pak Gubernur ya, dan mungkin ke Pak Bupati lah karena wilayahnya di Kabupaten Bogor ya. Siap. Silakan Pak Riko. Kami masyarakat jasa konstruksi yang khususnya ada di Kabupaten Bogor ingin mengetuk hati dari pemimpin-pemimpin kami di daerah, di Kabupaten Bogor, di provinsi, Pak Rudi, Pak Dedi, Bapak Aing, untuk tolong bantu kami untuk mencarikan solusinya. Minimal kami ini tidak memiliki rasa kekhawatiran untuk melakukan pekerjaan. Karena langkah-langkah yang nanti diambil oleh pemerintahan ini khususnya bisa ditambahkan waktu bekerjanya, bisa ditambahkan nilai dari SPK-nya atau seperti apa, untuk membuat kami ini merasa bahwa kami tidak khawatir dan tidak ragu untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena sudah dicarikan solusinya. Kami mengetuk mudah-mudahan di podcast ini bisa didengar oleh pimpinan-pimpinan kami seperti itu. Malah kalau bisa mah yang tadi cepat direspon juga ya sama PUPR atau sama pemerintah Kabupaten Bogor ya. Betul. Jadi nggak sia-sia tuh ngirim surat, ngirim audiensi dan sebagainya tapi nggak ditanggapi ya. Betul. Waduh, ini pengusaha curhat ya. Jadi tambahan kalau kemarin disebutnya katanya pengusaha cengeng dikasih kerjaan tapi langsung pengen dibuka taman dan sebagainya, sekarang itu harus dipikirkan juga oleh semua bahwa itu bukan masalah cengeng gitu kan. Betul. Tapi memang itu berkaitannya sangat besar dampaknya. Betul. Gitu kan. Sangat-sangat besar banget dampaknya nih, luar biasa. Ya. Dan semua harus diselesaikan di bulan Desember. Jadi sangat sulit kayaknya kalau Betul, Abang. sisi kualitas dan sebagainya ya, kalau kitanya memaksakan kan gitu ya. Betul. Nah, Bang, siap. Ini di luar ini ya, di luar pekerjaan Abang, ini kan sudah seperti biasa kalau di podcast kita itu harus ada motivasi dari yang hadir sebagai tamu saya nih. Waduh. Abang apalagi kan saya lihat kan pengusaha energi gitu. Pengusaha energi ya. Untung aja nggak teriak-teriak nih itu lagi di Instagram itu aja udah bikin heboh. Nah Bang, sampaikan Bang apa Bang motivasi hidup Abang atau ini yang bisa menginspirasi orang lain ya. Iya. Silakan. Dalam hal ini saya melihat bahwa sebuah perjuangan pasti memiliki nilai, Bang. Ya kan? Dan saya berpesan kepada teman-teman saya yang sedang berjuang sama-sama bahwa perjuangan itu harus tetap membara. Karena hari ini tambang hanya ditutup oleh seorang gubernur, ya kan? Dan biasanya jalan yang ditutup oleh manusia itu bisa membuat Tuhan membuka jalan yang lebih besar untuk kita lagi. Jadi jangan khawatir teman-teman, perjuangan ini tetap harus membara dan panjang umur perjuangan. Waduh. Iya. Beda aktivis ngomongnya. Ampun. Perjuangannya juga di belakangnya. Ada perjuangan Bang, ya kan? Nah. Betul. Aduh. Jadi buat ini para pengusaha, mungkin bukan pengusaha doang juga lah. Betul loh. Motivasi itu kan bisa untuk semua ya. Untuk semuanya. Untuk semua bahwa kita harus tetap berjuang dalam hidup masing-masing, jangan menyerahkan gitu ya. Jangan menyerah. Gitu kan. Kalau diambil dari lebih besar lagi ya tadi. Kita ini nggak boleh menyerah dalam keadaan apapun, gitu kan? Dan kita harus memperjuangkan hal-hal yang memang harus diperjuangkan, gitu. Asal itu hal yang benar. Hal yang benar, hak kita, gitu kan? Jadi jangan khawatir teman-teman, ini baru ditutup ini oleh seorang gubernur aja kan, bukan Tuhan yang menutup jalan, ya kan? Jadi percayalah ketika jalan ditutup, ya kan? Pasti ada solusi ya. Pasti ada solusi. Oke.
Terima kasih Bang Riko udah Siap. ngobrol-ngobrol. Siap Nih kita. senior. Ini abang ini senior saya nih. Wah, senior awal nih. Banyak belajar saya harus sama Tapi abang. senior mah cuma satu, abang doang. Saya nggak pernah marah-marah sama KDM. Oh, Abang iya. doang tuh. Coba marah-marah sama KDM. Ampun. Siap. Oke Bang, siap. makasih waktunya udah ngobrol bareng kita. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Riko juga harapan semua teman pengusaha bisa terwujud ya. Amin. Ada solusinya, saya yakin juga apapun juga pasti ada solusi sih Bang. Siap. Iya nggak? Siap. Nggak Pasti mungkin dong. tidak ada solusi, pasti ada solusinya. Tapi entah seperti apa dan kapan, Iya. ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan Amin. ini Mudah-mudahan menggugah hati mereka untuk cari solusi yang terbaiknya. Jadi Siap. masyarakat tidak dirugikan, pengusaha tidak dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan Tidak kan gitu ya. dirugikan. Betul. Betul nggak? Betul sekali. Ya, ini bentuk bahwa pengusaha juga bukan tidak suka dengan kebijakan pemerintah, tapi berjalan bersama-sama, semua saling menguntungkan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Terima Bang kasih. Riko, mudah-mudahan Bang Riko makin sukses usahanya. Amin abang. Terima kasih. Panjang umur dan sehat Amin. selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.